warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala nikmatnya kita hadir kembali pada ruang podcast Mak Bicara Man Pangkajene dan Kepulauan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua di akhirat kelak. Para pendengar podcast Mak Bicara Man Pangkep dimanapun berada, sangat bersyukur pada pagi hari ini saya selaku host Hairani, selaku guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Pangkep, akan membersamai Bapak narasumber yang kami anggap Bapak narasumber sebagai Bapak yang sangat bijaksana dan inspiratif. Pada hari ini hadir bersama kami Bapak Dr. Haji Muhammad Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga didampingi oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hafid HMA. Sehat Pak hari ini, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentu kita bersyukur, Pak ya. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Bapak tadi bahwa bersyukurlah agar kita selalu bahagia. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kami sangat berbahagia berada di ruang podcast ini. Baik pendengar setia podcast Mak Bicara Man Pangkep, hari ini kami akan berbincang bersama Bapak narasumber terkait dengan pendidikan karakter, Pak ya. Di mana kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu di beberapa tahun terakhir menjadi hal yang sangat penting. Karena kenapa? Kita akan mendengarkan sebentar bagaimana penjelasan Bapak. Langsung saja, menurut Bapak nih Pak ya, apa sih pentingnya pendidikan karakter secara global di Indonesia? Tentu saya pertama menyampaikan selamat ya, terima kasih. Ini podcast Man Pangkep ini yang dinamai Mak Bicara, mari bincang-bincang ceria. Ini amat bagus ya dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Saya ingin mengawali pembicaraan ini di Mak Bicara ini dengan 5 kata ya. Bismillah, semangat, jalani, nikmati dan syukuri. Ini bagian yang amat penting karena tentu hidup ini harus kita selalu bersyukur ya, teman-teman sekalian, dalam menjalankan tugas-tugas yang amat mulia di madrasah. Syukur itu penting ya, karena syukur adalah sederet dengan bahagia ya. Kata bahagia ini mahal. Pada kesempatan ini Bu Ani menanyakan berkaitan dengan pendidikan karakter. Tentu saya ingin katakan bahwa karakter itu tidak bisa diwariskan ya. Karakter itu tidak bisa dibeli, karakter itu tidak bisa dicari ya. Karena karakter itu sesungguhnya harus dibangun, karakter itu harus dikembangkan ya. Karakter itu harus dilaksanakan dalam alam sadar kita. Dan yang terpenting lagi tentu melalui proses. Teman-teman sekalian, para guru hari ini di pundak kita semua ada satu amanah yang amat besar yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Di RPJMN, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, itu mencantumkan 1 poin tentang kata pendidikan karakter. Menteri Pendidikan pun demikian, dan terlebih lagi Menteri kita, Menteri Agama yang amat luar biasa menempatkan pentingnya pendidikan karakter dalam membangun bangsa. Jadi pendidikan karakter ini menjadi pondasi yang amat diperlukan ya. Bahkan dalam pelaksanaan dalam menjalankan tugas di awal-awal pemerintahan beliau selaku menteri itu mencanangkan satu konsep tentang kurikulum cinta. Yang mana kurikulum cinta itu
mendefinisikan bahwa kecerdasan itu tidak hanya berkaitan dengan nilai, tidak hanya berkaitan dengan kognitif, tapi juga berkaitan dengan afektif, dan terlebih lagi di dalamnya adalah pendidikan karakter. Saya ingin sedikit menjelaskan betapa pendidikan karakter ini amat penting. Ya. Saya mengingat negara-negara maju yang hari ini luar biasa sangat konsisten di dalam menjalankan tugas-tugasnya, para pemimpin dunia di negara-negara maju. Pendidikan karakter itu adalah pondasi utama ya. Saya membaca bagaimana pendidikan di Jepang misalnya, di Finlandia, di negara-negara besar. Bahkan anak-anak kita di fase awal itu mereka disuguhi dengan pendidikan karakter ya. Agar tentu di dalam mempersiapkan generasi ke depan, pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pelanjut estafet para pemimpin sebelumnya akan menjadi pemimpin yang berkarakter. Di Jepang misalnya ya, anak-anak di Jepang itu memang dibekali dengan karakter yang luar biasa ya. Mereka harus hormat kepada guru, harus hormat kepada orang tua. Bahkan kelihatan sekali bahwa generasi yang karakternya kuat adalah generasi yang patuh kepada gurunya, patuh kepada orang tuanya. Kita melihat bagaimana di fase awal pendidikan itu diajarkan tentang kedisiplinan, kerja keras, integritas. Ini yang saya kira sangat sulit untuk kita temukan kalau kita tidak mempersiapkannya. Dan alhamdulillah tentu hari ini pemerintah kita melalui presiden kita Pak Prabowo dan juga menteri kita, Menteri Agama ya, luar biasa meletakkan pendidikan karakter amat penting di tengah-tengah generasi muda ya, dalam hal ini siswa kita, agar tentu mereka bisa menjadi pelanjut di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Betul sekali bahwa di Indonesia ini sangat penting Pak Yeah. bahwa pendidikan karakter itu merupakan pondasi Pak ya. Nah selanjutnya Pak, siswa ini sebagai generasi muda yang dididik di madrasah tentu perlu bagi mereka untuk memberikan pendidikan karakter lah. Berapa besar pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda, khususnya bagi generasi atau siswa yang ada di madrasah saat ini yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi pertama tentu kita berharap ya ada pemahaman yang disepakati oleh semua pendidik bahwa di pundak kita ada amanah yang amat berat ya. Amanah ini adalah dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita ya, siswa-siswa kita menjadi pelanjut pembangunan ke depan. Sehingga ada beberapa karakter yang harus dipersiapkan bagi generasi muda. Yang pertama, kesadaran untuk membentuk generasi yang berintegritas. Tentu integritas ini mudah diucapkan ya, karena di dalamnya ada kejujuran, ada tanggung jawab ya, ada rasa hormat yang tentu harus dibiasakan sejak anak-anak kita ini berada di bangku sekolah. Tentu dalam hal ini adalah generasi muda kita. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan sosial yang positif. Jadi pembiasaan yang ada di tengah-tengah madrasah, lingkungan madrasah ini amat penting, terutama yang berkaitan dengan pembiasaan yang sifatnya positif. Bagaimana anak kita diajak kerjasama, kesadaran bahwa anak-anak kita ini tidak hidup sendiri, mereka butuh adaptasi, mereka butuh kerjasama, dan itu dibiasakan ya. Bagaimana anak kita dalam memecahkan masalah, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri ya. Lalu dalam rangka menyiapkan pemimpin masa depan, tentu anak-anak kita adalah calon pemimpin masa depan
yang hari ini ditentukan seperti apa 20 tahun ke depan, hari inilah penentuannya. Dan oleh karena itu tanggung jawab para guru ini memang tidak mudah. Tentu guru-guru ini juga bisa sukses sekiranya pemimpinnya juga sukses. Jadi kepala madrasah mengambil peran yang amat penting. Lalu yang berkaitan dengan bagaimana generasi muda kita ini mempersiapkan masa depannya dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Ya, hari ini teknologi itu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahami secara keseluruhan, maka anak-anak kita bisa terjerumus. Saya bersyukur sekali ya, ada program yang amat mulia dan sangat cerdas dari Menteri Agama yang memberikan pemahaman berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta ini. Jadi kurikulum cinta ini sebenarnya adalah satu konsep di dalam memahami bagaimana tugas-tugas guru itu sendiri. Ya. Indonesia ini bukan negara yang kecil. Ya. Indonesia ini adalah negara yang punya ribuan pulau, punya ribuan bahasa, punya ribuan suku, agama lebih dari satu, yang dalam konteks keseharian kita tentu akan berinteraksi dengan banyaknya perbedaan. Nah, kita tentu diajarkan tentang bagaimana dalam kehidupan ini kita jalani dengan rasa tenang, bahagia. Kurikulum cinta itu hadir di situ. Jadi insya Allah di awal tahun 2025-2026 ini kita sudah mulai mengintegrasikan nilai-nilai cinta ke dalam semua mata pelajaran. Cinta terhadap makhluk, ya. Jangankan cinta terhadap sesama, makhluk pun harus kita paham bahwa kita ini hidup tidak sendiri, ya. Di dunia sekeliling kita ada makhluk yang membutuhkan kita dan juga kita butuhkan dia, ya. Kita cinta terhadap alam. Pak Menteri mengajarkan tentang ekoteologi yang luar biasa, ya. Hari ini luar biasa, banyak sekali manfaat dari sisi agama maupun yang lainnya. Ketika kita menanam pohon misalnya, alhamdulillah Sulsel kemarin juga menjadi salah satu provinsi yang sangat aktif menjalankan program 8 program prioritas Menteri Agama dan juga sekaligus menerapkan konsep yang diterapkan oleh Bapak Kakanwil, ya. Yang salah satunya adalah berkaitan dengan GoGreen, ya. Menghijaukan kantor, menghijaukan madrasah. Saya kira ini persiapan-persiapan kita dalam menghadapi tantangan yang amat besar untuk ke depan, termasuk di dalamnya adalah tantangan teknologi. Jadi pembelajaran AI yang tentu harus dipahami oleh seluruh pendidik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak usah karena ini dunianya bukan dunia kita. Ya, kita hidup di generasi hari ini, di zaman hari ini, di zaman di mana AI ini menjadi salah satu teknologi yang harus diikuti. Dan insya Allah di pembelajaran coding pun nanti akan lebih jelas lagi berkaitan dengan program ini. Saya kira itu, ya. Baik, menarik sekali. Terakhir nih Pak, ya, Yeah. sekaligus sebagai closing statement, apa pesan Bapak terhadap guru madrasah sebagai pendidik dalam mengembangkan atau menanamkan pendidikan karakter ini kepada seluruh siswa-siswanya, terutama di era digitalisasi? Jadi teman-teman sekalian, para guru yang mulia, saya ingin berpesan bahwa tugas dan tanggung jawab kita setiap hari itu adalah tugas ibadah, ya. Sangat mulia, dan saya berkeyakinan teman-teman semuanya bahwa mulai dari napas kita, pikiran kita, sampai kerja kita itu akan terhitung sebagai amalan.
Kita mulai berpikir bagaimana besok saya mengajar, bagaimana besok saya menjalankan tugas saya. Setelah itu saya melangkahkan kaki ke madrasah. Di madrasah saya bayangkan Bapak Ibu, ada yang basah bajunya, berkeringat karena mengajar. Ada yang luar biasa hausnya karena mengajar. Itu semua akan terhitung sebagai suatu ibadah. Dan saya yakin teman-teman semuanya bahwa inilah jalan hidup kita. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang mulia. Orang mulia itu dalam konteks kita sebagai pendidik. Tentu pada kesempatan ini di tengah-tengah hiruk pikuknya teknologi yang luar biasa, pendidikan karakter hadir menjadi tanggung jawab kita, yang insya Allah pendidikan karakter ini harus komprehensif dalam arti bahwa kita tidak hanya menyampaikan nilai-nilai moral saja, tapi juga melibatkan pembentukan sikap, melibatkan pembentukan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan positif. Saya tentu berharap juga kepada seluruh masyarakat bahwa peran keluarga itu amat penting. Sekuat apapun guru di madrasah, ya, sehebat apapun pimpinan, leader, dan sebaik apapun BK dalam menangani masalah pendidikan karakter ini, tidak akan mungkin bisa sukses tanpa peran keluarga. Jadi peran keluarga, peran masyarakat, dan pendidikan berbasis nilai ini hadir secara bersama, tentu dalam rangka meletakkan pendidikan karakter ini di tengah-tengah kita. Dan insya Allah pendidikan karakter ini menjadi pondasi awal pembangunan bangsa kita menuju Indonesia Emas. Terima kasih banyak ya, Ibu Ani. Baik, alhamdulillah menarik sekali. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak. Tentu kita tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan Bapak. Berharap lebih banyak lagi, tetapi Bapak akan berpindah ke tugas lain di tengah kesibukannya hadir bersama kami di sini. Baik, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak narasumber, dan semoga ini menjadi referensi bagi seluruh guru madrasah menjadi pembina atau pendidik yang pantang menyerah untuk menanamkan karakter positif kepada seluruh siswa-siswa kita. Demikian tentu harapan kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak, sehat selalu dan bahagia. Dan pada akhirnya mari kita menutup perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.